Sesekali curhat boleh ya. Sebenarnya saya itu udah lama banget pengen cerita. Tujuannya apa? Mungkin dari cerita ini kalian bisa ambil pembelajaran. Atau mungkin kita punya situasi dan kondisi yang sama. Karena saya rasa segala sesuatu itu orang lain tidak bisa merasakan kalau dia sendiri tidak pernah mengalami. Nah, dalam hal ini yang mau aku ceritakan itu adalah, tahu nggak sih, sebenarnya aku tuh saat ini ujian terbesarnya adalah jarak dan juga waktu. Makanya aku kuliah itu untuk menghilangkan rasa sepi aku jauh dari keluarga. Jadi akhirnya aku kuliah mengaktualisasikan diri supaya tidak terlalu galau karena dirantau sendiri gitu. Berat loh. Apalagi anak masih kecil, lagi lucu-lucunya, ya kan? Lagi toddler juga. Dan aku cuma bisa tahu perkembangannya itu dari cerita mamaku, cerita suamiku. Hari ini udah bisa apa? Tapi sejauh itu semua memang dalam kontrol aku, dalam artian apapun yang aku inginkan dalam mendidik dia itu aku sampaikan ke mamaku, ke adikku ya. Sebagai titanya Dedek. Tita itu tante ya, atau Cece kalau bahasa kita. Cuma Dedek dia manggilnya Tita. Panggilan Tita, cuma Dedek karena belum bisa panggil I, belum bisa bilang I, jadi panggilnya Tata. Nah, dan alhamdulillahnya yang bikin aku senang banget juga karena mamaku, Tata juga itu support banget. Apapun yang aku bilang mereka patuh dan melakukan. Contoh, Dedek dia nggak ada screen time. Terus Dedek dalam sehari 24 jam dia harus terpenuhi tidurnya minimal 13 jam. Terus juga Dedek harus makan makanan fresh, nggak boleh jajanan, nggak boleh coklat, nggak boleh manis, gula, air es tuh nggak boleh. Dan alhamdulillahnya itu dijalankan gitu. Dan yang Masya Allah Barakallah juga, Dedek ini tumbuh kembangnya itu sesuai dengan harapan aku. Contoh ya, waktu dia masih 6 bulan, aku udah ngancang-ngancang kira-kira makan. Kan waktu itu fortif ya, aku ancang-ancang pengen ngasih makan fortif, kayak mana caranya. Gak taunya saat dia udah 6 bulan dia memang udah pengen makan. Jadi saat dia udah waktunya MPASI usia 8 bulan gitu kan, aku bingung lagi. Kira-kira ubah struktur kan, dari halus jadi lebih kasar, ubah strukturnya gitu. Aku mikir ini kira-kira Dede udah siap belum ya untuk makan yang struktur lebih kasar. Gak taunya yang halus dia udah gak mau lagi. Karena memang udah waktunya kasar. Jadi selalu Dede itu lebih awal yang dia lakukan sesuai dengan harapan aku. Jadi aku berharapnya dia udah bisa belum ya minggu depan Dedek makan makanan yang ada strukturnya. Ternyata minggu ini dia udah memang gak mau lagi makanan yang halus. Makanya itu yang menjadi Masya Allah Barakallah gitu ya. Walaupun Dedek dia lahir prematur, tapi semua itu alhamdulillah terpenuhi sesuai harapan aku. Gimana aku pengennya Dedek tumbuh kembangnya gitu kan. Cuma kadang-kadang yang bikin aku sedih tuh kayak contoh ya, kayak hari ini mamaku tuh bilang, dan alhamdulillahnya memang exactly dia udah 15 bulan sekarang. Mamaku bilang, Dedek tadi bangun tidur langsung cari tasnya mami. Dia panggilnya mami ya untuk nenek. Langsung cari tasnya mami, kemudian digrogotin itu HP. Kemudian begitu dapat HP langsung dikasih ke mami, dan dia bilang apa? Mama. Lucu banget. Oh, aku jadi gitu kan. Ya begitulah guys. Memang ya mau gimana kan, mau dibawa ke sini juga terlalu kecil, masih belum bisa, susah, sulit gitu. Jadi aku nggak mau juga terganggu mental dia yang karena lingkungan. Maksudnya dia kan masih stabil, masih kecil, jadi belum stabil imunnya apa segala macam. Jadi kalau terlalu dibawa traveling jauh-jauh juga nanti bermasalah. Terus aku juga nggak mau dia masih kecil banget di
ditemenin sama temanku gitu, aku titip sama teman gitu kan, tapi kan tetap aja siapa sih yang bisa all out untuk menjaga anak-anak masih kecil gitu kan. Jadi ya nggak tahu mau gimana. Sekarang ini bisanya cuma ya udah jalani aja prosesnya gitu. Gimana ke depan ya kita nggak tahu gitu kan. Yang namun semua orang pasti punya harapan, ya kan. Hal yang gimana ya kan kita tahu sendiri anak-anak ini pasti dia akan bilang, aku nggak butuh uang mama, aku nggak butuh uang papa, yang aku butuh adalah quality time bersama mama baba gitu. Ya terus gimana, keadaan yang seperti ini juga ini bukan di luar kendali, ini juga di luar kendali aku gitu kan. Orang tua mana sih yang mau jauh dari anaknya gitu kan, dari suaminya, orang tuanya gitu. Tapi ya tanpa sadar qadarullah gitu kan, alhamdulillah masya Allah barakallah, ternyata dia itu adalah aku saat ini yang struggle selalu soal jarak dan waktu. Alhamdulillah. Banyak guys, kalau mau tentang cerita hidup ini banyak banget. Next ya, part kedua nanti kita lanjut lagi. Thank you udah mau dengerin.